Sobat Kabar Medan, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu dan semangat ya. Kembali lagi bersama saya Sarafia Desideria Panjaitan di program Smart Talk. Dan hari ini saya tidak sendirian karena ada Ibu Nana. Halo Ibu Nana. Halo. Di sini ada Ibu Nana Miranti. Beliau adalah Komisioner KPU Kota Medan, Divisi Program, Data, dan Informasi. Kita akan ngobrol seputar pelaksanaan pilkada di masa pandemi COVID-19. Halo Ibu Nana, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Iya. Nah, saya mau tanya nih Bu, kira-kira pilkada kali ini kan berlangsung di tengah pandemi COVID-19. Iya. Apakah ada perbedaan dalam pelaksanaannya kali ini? Iya, terima kasih. Kalau dari sisi tahapan sepertinya tidak ada perbedaan ya. Dari regulasi yang ada tetap sama tahapannya, sudah diatur untuk pilkada kali ini diatur di PKPU nomor 5 tahun 2020 gitu. Cuman ada perbedaannya karena ini dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19, jadi tidak hanya melaksanakan tahapan, KPU juga diwajibkan untuk menerapkan seluruh protokol COVID di dalam tahapan yang ada. Jadi seperti bebannya itu jadi dua gitu, satu melaksanakan tahapan, satu lagi juga menerapkan protokol pencegahan penularan COVID-19 seperti itu. Oke. Dan kemarin kan pelaksanaan pilkada sempat akan diundur ya Bu ya. Iya. Kenapa akhirnya tetap dilaksanakan? Bukan sempat diundur, memang diundur karena kemarin seharusnya pelaksanaan pilkada ini hari hanya itu tanggal 23 September kemarin. 23 September Iya, kemarin seharusnya. seharusnya seperti itu. Karena adanya COVID, kemudian masuk ke Indonesia sekitar bulan Maret, kemudian adanya keputusan penundaan tahapan, sehingga hasil koordinasi KPU RI, Bawaslu RI, DKPP, pemerintah dan DPRD itu diputuskan kembali bahwasannya pelaksanaan pilkada ini dilanjutkan. Jadi ditetapkan menjadi tanggal 9 Desember 2020 nanti seperti itu. Baik, berarti nanti pilkada akan diadakan tanggal 9 Desember 2020. Iya, Kalau tadi kita ngomongin tentang tahapan pilkada, tadi Ibu sempat singgung. iya. Terkait dengan proses tahapan pilkada ini saat ini sudah sampai sejauh mana? Karena waktunya sudah hampir dekat, kurang lebih sekitar 44 hari lagi. Jadi untuk tahapan ini sendiri tinggal tahapan-tahapan krusial lagi seperti perekrutan KPPS, pengadaan logistik, BIM-tek KPPS, rapid test untuk KPPS. Jadi tinggal yang krusial aja. Kalau dari persentasenya sebenarnya hampir keseluruhan tahapan ini sudah dijalankan di awal kemarin, mulai dari perekrutan badan ad hoc, pendataan pemilih, pencalonan dan lain sebagainya. Jadi kurang lebih bisa dibilang 80-85% sudah selesai tahapannya. Tinggal yang krusial ini, yang gentingnya. Jadi walaupun sedikit lagi, tapi karena ini tahapan terpentingnya, ini yang perlu apa? Perlu waktu dan tenaga yang lebih ekstra sebenarnya menjelang 44 hari lagi masa pencoblosan. Benar, berarti tinggal 44 hari lagi ya Bu ya. Iya, betul. Kalau seandainya ditanya tentang kendala, apa saja kendala yang dihadapi dalam proses tahapan pilkada Kota Medan kali ini? Kalau kendala ya seperti kita ketahui bersama khusus Kota Medan ya, kemarin berpengalaman dari 2015, eh, salah satu bukan apa ya, bisa dibilang bukan kendala mutlak tapi tantangan lebih tepatnya ya. Tantangan kita sebagai penyelenggara karena kita masih pemegang rekod juara pertama partisipasi pemilih terendah se-Indonesia ya 2015. Jadi tantangan beratnya untuk Pilkada 2020 ini juga salah satunya untuk KPU sendiri bagaimana caranya supaya partisipasi pemilih itu bisa lebih baik dari sebelumnya. Kalau dilihat dari tren sebenarnya tren partisipasi pemilih di Kota Medan ini sih meskipun pilkadanya berbeda ya. Karena kalau 2015 itu kan pilkada wali kota, 2018 pilgubsu gitu. Tapi partisipasi pemilihnya meningkat 58%. Kemudian pilpres kemarin 2019 itu eh, partisipasi pemilihnya juga alhamdulillah baik 73%. Jadi kalau lihat trennya memang meningkat, tapi kalau belajar dari pengalaman karena ini pengalaman pemilihan wali kota yang keempat kalinya secara langsung,
Memang dari 2005, 2010, 2015 terakhir dan ini 2020 emang mengalami penurunan. Cuman kita sih dari KPU-nya tetap optimis ini bisa lebih baik gitu. Baik, bagus sekali Ibu Nana untuk informasinya. Kita akan kembali Iya. lagi setelah yang satu ini. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Jalani hari dengan tiga wajib, wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit. Makanan bergizi tiap hari, tidur cukup itu pasti. Dan janganlah panik, berdoa tiada henti, wajib iman aman imun. Pakailah maskermu, jagalah jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman aman imun, badan sehat bangsa kuat. Kita raih bahagia dengan iman aman imun, badan sehat bangsa kuat. Halo sahabat Kabar Medan, kembali lagi bersama saya Sarah Piedi Sidiria di program Smart Talk. Di sini kita masih dengan Ibu Nana Miranti, seorang komisioner KPU Kota Medan Divisi Program Data dan Informasi. Yuk Bu, kita lanjut lagi ngobrol. Boleh. Tadi Ibu sempat sampaikan bahwa kita ini Kota Medan juara untuk partisipasi terendah Iya. dalam pemilihan. Nah, boleh kira-kira kasih tahu nggak Bu penjelasannya gimana? Itu 2015 ya, maksudnya kemarin 2015 itu dari persentase jumlah pemilihnya 2015 hanya 25% lebih. 25%. Iya, dari jumlah masyarakat Kota Medan yang berpartisipasi datang ke TPS di hari pencoblosan seperti itu. Jadi itu jumlah dari seluruh daerah yang melaksanakan pilkada serentak di 2015, daerah yang partisipasinya terendah itu Kota Medan yang pertama gitu. Dan sampai hari ini 25% itu belum ada yang tembus gitu ya. Jadi makanya tadi saya sampaikan bahwasannya masih jadi juara. Mudah-mudahan 2020 ini meskipun pelaksanaannya dalam situasi Covid, kita dari sisi penyelenggara sih optimis ini bisa lebih baik gitu. Oke, dengar tuh anak-anak Medan. Gimana kita mau bawa perubahan kalau dari kita saja tidak mulai memilih? Jadi sangat penting ya Bu untuk menggunakan hak pilihnya. Iya, sangat penting karena golput itu, karena trennya sekarang bahasanya golput ya. Benar. Ya, golput itu bukan pilihan bijak sebenarnya karena kita banyak ruginya di situ. Golput pun kita tetap akan ada pemenang dari pilkada gitu. Jadi lebih baik kita kan menggunakan hak pilih yang sudah difasilitasi oleh pemerintah ini, kesempatannya sudah ada untuk memilih siapa sebenarnya kandidat atau pemimpin yang bisa memimpin kita 5 tahun ke depan seperti itu. Itu satu sisi. Yang kedua itu anggaran yang digunakan untuk pemilihan kepala daerah ini sebenarnya cukup besar dan itu sumbernya bukan memang dari pemerintah, tapi itu kan pajak yang kita bayar gitu. Pajak kendaraan, pajak pembangunan dan lain sebagainya yang sumbernya juga dari kita gitu. Jadi sebenarnya ini anggarannya dari kita, kesempatan yang sudah diberikan juga untuk kita sendiri, pemimpin yang lahir nanti juga untuk memimpin kita juga. Jadi akan lebih baik kesempatan yang ada ini dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat, baik pemuda, pemula, manula,
Pokoknya selama dia yang memenuhi syarat, silahkan gunakan kesempatan yang sudah disediakan. Dan kalau seandainya Bu, sulit untuk datang ke TPS, mungkin dikarenakan usia Iya, atau mungkin dikarenakan keadaan, iya. gitu. Itu apakah bisa dibantu dari tim KPU atau dari mungkin tim kelurahan? Iya, sampai hari ini memang peraturan KPU terkait pemungutan dan penghitungan suara itu belum keluar. Tapi belajar dari pengalaman sebelumnya, itu di hari H kalau seandainya ada pemilih-pemilih khusus, misalnya saja pemilih yang ada di rumah tahanan, ada di tahanan polsek, ada di rumah sakit, ada di panti jompo yang tidak bisa datang langsung ke TPS, itu biasanya kita fasilitasi dengan TPS bergerak. Oh, Itu TPS bergerak. iya, 1 jam sebelum TPS itu ditutup, biasanya 1 atau 2 KPPS kita berserta saksi dan pengawas TPS itu menuju lokasi yang dituju. Makanya kita berharap sebelum pemungutan suara nanti, kalau seandainya masyarakat pihak Yayasan Panti Jompo itu mau bekerja sama dengan petugas kita, baik dengan petugas PPS di kelurahan, PPK di kecamatan maupun KPU sendiri untuk menyampaikan informasi bahwasannya di lokasi mereka itu ada pemilih khusus yang perlu kita datangi pada hari pemungutan suara nanti. Wow, keren sekali. Iya. Nah, kalau seandainya cerita tentang jumlah DPT dalam Iya. Pilkada Kota Medan kali ini, apakah pemilih sudah terdata semuanya, Bu? Dan berapa jumlah DPT-nya? Jumlah DPT yang sudah kita tetapkan kemarin berdasarkan rapat pleno terbuka tanggal 15 Oktober 2020 yang lalu, untuk Kota Medan sendiri ada 1.600.001 pemilih. Jadi 1.001 pemilih gitu. Iya, itu warga Kota Medan yang sudah memenuhi syarat. Jumlah ini berkurang sekitar 13.000 ya dari pemilu 2019 yang lalu gitu. Perubahannya ini ada banyak faktor, misalnya saja ada pemilih yang lalu itu sudah memenuhi syarat, sudah memenuhi syarat, tapi yang sekarang jadi tidak memenuhi syarat. Misalnya saja karena meninggal, sudah pindah domisili, berubah status, dulunya masih warga sipil, sekarang jadi TNI Polri, seperti itu. Jadi makanya ada perubahan-perubahan atau pergeseran dari jumlah yang pemilu 2019 lalu di pemilihan 2020 ini. Baik, kita udah cerita juga tentang jumlah DPT. Kita juga udah tahu bahwa pemilih sudah terdata, Iya, mostly semuanya. Nah, kalau terkait dengan pelaksanaan kampanye, Ibu, iya. sejauh mana paslon dan pendukung mematuhi protokol kesehatan yang berlaku? Sejauh mana mereka sudah mematuhi protokol kesehatan yang berlaku? Kalau kita lihat secara kasat mata gitu, masih ada memang beberapa kegiatan yang mungkin dianggap melanggar protokol COVID, misalnya saja jumlahnya yang terlalu banyak atau lain sebagainya. Tapi pelaksanaan kampanye ini kan tidak hanya KPU aja yang mengawasi, tapi juga ada teman-teman dari Bawaslu yang mengawasi gitu. Dari sisi kita sendiri, karena pelaksanaan pilkadanya ini di tengah COVID, termasuk tahapan kampanye ini, maka kita secara ketat juga sudah mengatur. Misalnya saja, biasanya di pilkada atau pemilihan umum sebelum-sebelumnya ada pelaksanaan rapat umum terbuka, iya, misalnya kampanye terbuka gitu, yang mengundang jumlah massa yang cukup besar, ada hiburannya seperti hiburan penyanyi dan lain sebagainya, yang di tahapan ini tidak ada lagi. Di Pilkada 2020 ini sudah tidak diperbolehkan melaksanakan rapat umum terbuka. Jadi meskipun kampanye tatap muka langsung itu diperbolehkan, tapi ada batasan-batasannya yang kita atur. Misalnya saja dalam sekali pertemuan itu hanya diperbolehkan 50 peserta maksimal, seperti itu. Harus ada protokol COVID, jaga jarak, menggunakan masker, itu harus diterapkan. Kalau seandainya ada dari pasangan calon yang melanggar dari aturan-aturan yang sudah ditetapkan di peraturan KPU, maka sanksinya itu bisa diberikan teguran tertulis, peringatan tertulis, atau bisa dihentikan bahkan dibubarkan kegiatan kampanyenya gitu. Tapi kalau terkait ini melanggar atau tidak, pelaksanaannya lebih ke teman-teman Bawaslu yang melakukan pengawasan. Tapi memang sudah jelas ya Bu, ada sanksinya. Ada sanksinya. Setiap
pelanggaran protokol kesehatan pada masa kampanye. Iya. Baik, kalau apakah ada jaminan dari KPU Kota Medan terkait pelaksanaan protokol kesehatan di TPS? Kalau terkait kegiatan protokol kesehatan di TPS sudah pasti gitu kan, karena kita juga pingin masyarakat yang hadir ke TPS nanti juga merasa nyaman gitu, Benar. merasa nyaman dan kondusif seperti itu datang ke TPS. Jadi hal-hal yang kita lakukan dari sisi regulasi KPU sendiri itu sudah kita kemarin juga sudah melaksanakan beberapa kali simulasi pendirian TPS. Jadi untuk awal ini kita mensosialisasikan ada kurang lebih 12 tahapan yang membuat masyarakat itu merasa kondusif datang ke TPS gitu, merasa tenang datang ke TPS, bahwasannya TPS itu bagi mereka itu baik gitu, tidak membuat adanya virus corona baru seperti itu. Misalnya saja kita mewajibkan pemilih yang datang ke TPS itu menggunakan masker, ada jaga jarak, sesudah dan sebelum masuk ke TPS itu pemilih diberi fasilitas cuci tangan seperti itu. Jadi nanti di TPS juga ada penggunaan sarung tangan plastik. Jadi ada pengukuran suhu. Kalau suhu tubuhnya di atas 37,3 derajat Celcius, maka pemilih tersebut tidak diperkenankan masuk ke TPS umum, tapi disediakan bilik khusus seperti itu. Oh, sampai disediakan Iya, ada bilik ada bilik khusus khusus ya? bagi yang suhu tubuhnya 37,3 gitu. Kemudian KPPS-nya juga menggunakan APD lengkap, disinfektan tetap disemprotkan secara berkala gitu. Makanya banyak protokol COVID yang diterapkan di TPS, makanya anggaran untuk pilkada ini juga besar, menjadi lebih besar kan. Jadi selain itu tidak boleh berkerumunan. Nanti kalau dulu kan setelah kita menggunakan hak pilih itu ada celup tinta. Sekarang tidak lagi sistem celup, tapi sistem tetes seperti itu. Jadi karena kalau celup kan khawatirnya berulang-ulang, maka COVID juga bisa menular gitu kan. Jadi sekarang sistem tetes seperti itu. Jadi hal-hal itu yang kita lakukan supaya masyarakat juga merasa nyaman. Jadi pada kesempatan ini juga kita ingin menjelaskan bahwasannya tolong masyarakat itu jangan khawatir ke TPS. Karena kita dari sisi penyelenggara sendiri semaksimal mungkin memikirkan tentang keselamatan dan kesehatan pemilih juga seperti itu. Jadi gunakan kesempatan yang ada lah pokoknya, jangan disia-siakan. Tuh kita sudah dengar sahabat kabar Medan dari Ibu Nana langsung bahwa adanya jaminan protokol kesehatan di TPS. Jadi jangan takut untuk memilih. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Jalani hari dengan 3 wajib, wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit. Makanan bergizi tiap hari, tidur cukup itu pasti. Dan janganlah panik, berdoa tiada henti, wajib iman aman imun. Pakailah maskermu, jagalah jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman aman imun, badan sehat bangsa kuat. Kita raih bahagia dengan iman aman imun, badan sehat bangsa kuat. Halo sahabat kabar Medan, di sini ada aku, sanaknya Desideria Panjaitan dengan Ibu Nana Miranti selaku Komisioner KPU Kota Medan Divisi Program, Data, dan Informasi. Kita akan lanjut ngobrol.
Bu, tadi kita udah banyak sekali ngobrol, termasuk dengan jumlah DPT. Iya. Nah, sekarang bagaimana kalau seandainya ada masyarakat atau pemilih yang ingin ikut memilih tetapi tidak terdaftar di DPT? Iya, untuk secara aturan, secara regulasi, pemilih yang atau masyarakat Kota Medan yang sudah memenuhi syarat, tapi untuk dimasukkan ke dalam DPT lagi itu nggak bisa karena kemarin tanggal 15 Oktober itu kita kan sudah menetapkan DPT gitu kan, sudah menetapkan daftar pemilih tetap untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota Medan 2020. Namun secara hak pilih itu masyarakat yang sudah memenuhi syarat tapi tidak terdaftar di DPT itu hak pilihnya tidak hilang gitu, tetap ada. Ada cara lain yang diatur di aturan gitu. Jadi bagi pemilih yang sudah memenuhi syarat tapi tidak ada di DPT, dia bisa datang ke TPS terdekat di alamat sesuai dengan KTP elektroniknya gitu. Jadi bukan sembarang TPS juga, tapi khusus di TPS terdekat yang ada di alamat KTP elektroniknya. Jadi mulai pukul 12.00 sampai 13 gitu di hari H tanggal 9 Desember Di hari nanti. H pilkada, Bu. Iya, jadi silakan datang. Selama ketersediaan surat suara juga tersedia ya gitu. Jadi kalau seandainya di TPS 1 dia melapor ternyata surat suara tidak tersedia lagi, dia bisa bergeser ke TPS yang lainnya yang ada di wilayah itu. Baik, Bu. Nah, tadi kita udah jelasin juga ke teman-teman Kabar Medan bahwa banyak sekali jumlah DPT kita yang sudah terdaftar juga ya, Bu. Iya. Dan bagaimana pelaksanaan pilkada serta jaminan dari KPU Kota Medan terkait pelaksanaan protokol kesehatan di TPS. Nah, kalau cerita tentang kandidat paslon, kapan dilaksanakan jadwal debat kandidat paslon? Iya, kalau debat ini kan salah satu tahapan kampanye yang difasilitasi oleh KPU gitu ya. Jadi untuk KPU Medan sendiri, rencananya kita melaksanakan debat ini 3 kali gitu. Rencana nih ya, 3 kali itu tanggal 7 November, tanggal 21 November dan tanggal 5 Desember di hari terakhir pelaksanaan kampanye gitu. Jadi untuk debat sendiri ini kita kemarin sudah menunjuk panelisnya gitu untuk menyusun pertanyaan, untuk menyusun model debat dan lain sebagainya. Jadi mudah-mudahan kalau tidak ada alarm melintang itu tanggal 7 November ini debat pertama akan dilaksanakan. Insyaallah. Iya. Baik, terkait debat kandidat paslon, seperti apa protokol kesehatan yang akan diterapkan nanti? Apakah itu online, apakah itu offline, dan bagaimana protokol kesehatan? Iya, karena ini juga pelaksanaannya di tengah COVID-19, jadi nanti berbeda dengan debat yang lalu-lalu. Kalau debat lalu itu kan masa pendukungnya boleh ikut gitu Ya, kan. benar. Kalau yang ini berbeda, kita membatasi jumlah peserta yang hadir gitu. Tetap dilaksanakan secara langsung, tapi dibatasi jumlahnya. Jadi yang boleh hadir di dalam debat itu sesuai dengan juknisnya itu pasangan calon, Pasangan calon. 4 orang tim kampanye pasangan calon, masing-masing pasangan calon, Bawaslu, yang Bawaslu. jelas KPU sendiri. Jadi cukup sedikit jumlahnya nanti yang bisa hadir. Kalau di KPU Medan sendiri kurang lebih sekitar 19 atau 20 orang gitu. Yang kita konsep seperti itu berdasarkan juknis. Baik. Adakah pesan khusus, Bu, yang ingin disampaikan terkait dengan pelaksanaan pilkada Kota Medan? Iya, pesan khususnya sudah pasti ya. Masyarakat Kota Medan yang sudah memenuhi syarat. Syaratnya itu apa aja? Sudah berusia 17 tahun, warga Kota Medan. Jadi bukan hanya tinggal di Kota Medan saja, tapi warga Kota Medan dibuktikan dengan KTP elektronik. Itu tanggal 9 Desember 2020 mulai pukul 7 hingga 13.00 WIB diharapkan bisa meramaikan TPS di masing-masing wilayah mereka memilih gitu. Jadi jangan sia-siakan kesempatan yang ada. Selama menggunakan hak pilih, jangan lupa tetap menerapkan protokol COVID secara lengkap, secara ketat dan lengkap seperti itu ya. Jadi jangan lupa tetap memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan sudah pasti supaya meskipun pilkada ini di tengah COVID bisa dilaksanakan dan secara sukses dan semua tetap dalam kondisi sehat. Baik, saya yakin teman-teman sahabat Kabar Medan sudah dengar semua
bahwa selain kita menerapkan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun, jangan lupa gunakan hak pilihmu karena perubahan dimulai dengan memilih. Terima kasih dan sampai jumpa di program Smart Talk selanjutnya. Dadah sahabat kabar Medan!